Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala man tabi'ahu bihudah amma ba'dah. Saudaraku as-saimin as-saimat, pemirsa Sinpo TV yang semoga kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang ketiga ini semoga puasa kita dan ibadah-ibadah kita yang lain berlanjut dan terus ada peningkatan kualitasnya. Di episode yang sebelumnya, kita sudah bahas bahwa untuk memperoleh ibadah yang berkualitas, 4 syarat yang dibutuhkan. Yang pertama, yakni ilmunya. Yang kedua, an-niyatu fi mabda'ihi. Niat yang baik ketika mengawali pekerjaan tersebut. Pekerjaan yang sama, dalam durasi waktu yang sama, akan menghasilkan yang berbeda apabila niatnya berbeda. Ada satu keterangan yang disampaikan Imam Nawawi dalam tulisannya Nihayatuz Zain bahwa niat itu berfungsi untuk menentukan apakah yang dikerjakan itu bernilai ibadah atau tidak. Niat itu juga pula menentukan tingkatan ibadah. Apakah ibadah itu sunnah atau ibadah itu wajib, atau bahkan pekerjaan yang sama akan memperoleh pahala wajib, pahala sunnah, bahkan haram. Begitupun dalam kita menjalani amaliyah Ramadan. Misalnya sama-sama kita masuk ke dalam masjid. Saat mungkin kita istirahat siang dari rutinitas pekerjaan kita, selain kita berniat untuk sholat duhur atau sholat yang lain, qobliyah, ba'diyah yang lain. Kalau di saat kita masuk ke dalam masjid itu, kita berniat iktikaf. Maka selama berada di dalam masjid, selain pahala sholat duhur, pahala sholat qobliyah ba'diyah, maka kita akan memperoleh pahala iktikaf. Karena saat kita masuk ada niat iktikaf. Tapi kalau seandainya tadi kita masuk tidak ada niat iktikaf, maka pahala iktikaf tidak kita peroleh. Sama seperti misalnya bagi kita para kaum lelaki, para suami, saat keluar rumah, berangkat beraktivitas, berangkat kerja, kemudian kita niat bismillahirrahmanirrahim, saya niat mencari rezeki yang halal supaya terhindar dari yang haram, maka selama perjalanan itu, di tempat pekerjaan itu, sampai nanti kita pulang ke rumah, semuanya bernilai ibadah. Itu salah satunya dipengaruhi oleh niat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memperingatkan kepada kita semua, betapa banyak kegiatan yang zahirnya itu kegiatan duniawi. Kita bekerja, kita berbisnis, kita dagang, dan lain-lain. Tapi karena niatnya baik, niatnya ibadah, nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahalanya begitu luar biasa. Lain sisi, ada kegiatan yang zahirnya itu adalah kegiatan ukhrawi, kegiatan akhirat. Tetapi karena buruknya niat, nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada nilai sama sekali. Dan niat itu yang tahu hanya kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa niat menentukan kualitas satu ibadah? Karena dari niat inilah akan bisa dilatih keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kecil kita diajarkan bacaan-bacaan niat. Walaupun membaca niat itu bukan satu kewajiban. Misalnya ketika kita akan berpuasa diajarin niat, bacaan niat nawaitu shoma ghadin dan seterusnya yang di ujungnya lillahi ta'ala. Ketika kita akan sholat diajarkan bacaan niat usolli fardhu dhuhri, kemudian ujungnya lillahi ta'ala. Maka dengan niat inilah kita diajarkan bahwa semua yang kita lakukan ini ada satu titik yang kita tuju, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, as-saimin as-saimat, dari semua yang kita lakukan, asal tidak bertabrakan langsung dengan aturan syariat, selama itu kita niatkan ibadah, akan insya Allah bernilai ibadah. Walaupun itu zahirnya ibadah, tapi kalau diniatkan bukan ibadah namanya. Misalnya orang berpuasa tapi niatnya untuk diet. Orang berpuasa niatnya karena untuk kesehatan. Atau bahkan ada niat-niat yang tidak baik, niat magic dan lain sebagainya. Maka itu bukan ibadah. Maka definisi niat salah satunya adalah
qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Atau puasa itu sendiri didefinisikan adalah al-imsak anil muftirat biniyatit ta'abbud, menjaga diri dari segala yang membatalkan puasa dengan niat ibadah. Maka setiap apapun yang kita lakukan dilandasi dengan niat yang baik, dengan catatan tidak bertabrakan dengan aturan Allah dan Rasul-Nya, dan tidak bertabrakan dengan aturan sosial. Selama itu maka akan bernilai ibadah. Maka dari setiap yang kita lakukan, niatlah untuk kebaikan. Semoga di hari yang ketiga ini niat kita lulus karena Allah lillahi ta'ala menjadi Ramadan yang terbaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selamat berbuka puasa, saudaraku as-shaimin as-shaimat pemirsa Sinpo TV. Semoga Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.